Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Spitasari. Kita masuk pada pertemuan kedua untuk mata kuliah Kimia Farmasi 2, analisis kuantitatif senyawa obat dengan menggunakan metode nitrimetri atau diazotasi. Pertemuan kali ini untuk mata kuliah Kimia Farmasi 2 untuk analisis kuantitatif, yaitu penetapan kadar senyawa obat dengan menggunakan metode nitrimetri atau diazotasi. Titrasi nitrimetri merupakan titrasi yang dipergunakan dalam analisa senyawa-senyawa organik khususnya untuk persenyawaan amina primer. Berikut adalah struktur senyawa azo yang nantinya akan dibentuk dari penetapan kadar menggunakan metode nitrimetri. Sebagaimana kita ketahui bahwa senyawa azo adalah senyawa yang memiliki gugus fungsi R, N, rangkap 2N, R aksen, di mana R maupun R aksen dapat berupa senyawa aromatik atau suatu aril ataupun suatu senyawa alifatik atau suatu alkil. Senyawa azo sendiri itu kan terdapat dua, yaitu senyawa azo aromatik dan senyawa azo alifatik. Senyawa azo aromatik bersifat stabil, kemudian mempunyai warna yang menyala. Kemudian untuk senyawa azo alifatik dia cenderung lebih tidak stabil dan beberapa di antaranya biasa digunakan sebagai inisiator radikal. Penetapan kuantitasi atau secara kuantitatif zat didasari oleh reaksi antara fenilamina primer, yaitu suatu aromatik dengan natrium nitrit dalam suasana asam membentuk garam diazonium. Pada slide kita lihat di situ adalah struktur dari garam diazonium. Oke, karena pada prinsip reaksi pembentukan garam diazonium prinsip reaksinya adalah reaksi antara fenilamina primer, suatu aromatik. Nah, di mana kita lihat di sini ada gugus amina primer. Nah, amina merupakan turunan dari amoniak, NH3, di mana satu atau lebih hidrogen telah digantikan oleh substituen lain seperti alkil maupun aril. Sebagaimana kita ketahui, senyawa amina sendiri kita bagi menjadi tiga. Kita kenal dengan adanya amina primer dengan rumus struktur RNH2, di mana jika salah satu dari tiga atom hidrogen pada amonia digantikan oleh suatu alkil atau aril. Nah, kemudian kita kenal juga ada namanya amina sekunder. Amina sekunder ini memiliki dua substituen alkil yang terikat pada N yang mengikat satu atom hidrogen. Kemudian yang terakhir kita juga mengenal adanya amina tersier, di mana tiga atom hidrogen digantikan dengan substituen organik lainnya bisa merupakan alkil maupun suatu aril. Nah, pada prinsip dari penetapan kadar menggunakan metode nitrimetri, reaksi yang terjadi adalah suatu amina primer. Oke, reaksi yang terjadi adalah suatu amina primer yang bereaksi dengan natrium nitrit pada suasana asam. Nanti selanjutnya kita akan membahas bagaimana pembentukan senyawa atau garam diazonium dari suatu natrium nitrit yang bereaksi dengan suatu asam. Yang tentu saja dia akan bereaksi pada suhu yang rendah. Oke. Dalam nitrimetri sendiri, bobot ekivalen suatu senyawa itu sama dengan BM-nya atau bobot molekulnya. Dikarenakan 1 mol senyawa bereaksi dengan 1 mol asam nitrit dan menghasilkan 1 mol garam diazonium. Nah, ini adalah reaksi umumnya. NaNO2 bereaksi dengan suatu asam pada metode ini contohnya kita menggunakan HCl akan menghasilkan asam nitrit plus NaCl. Oke, dimana kita lihat di bawahnya itu reaksi suatu fenilamina bereaksi dengan asam nitrit dengan suasana asam akan menghasilkan garam diazonium, dimana kadar senyawa nanti dalam satuan molar karena N tadi sama dengan M atau normalitas sama dengan molaritas. Nah, ini adalah mekanisme reaksi pembentukan garam diazonium dengan metode nitrimetri. Pada slide kita lihat di situ di mana suatu anilin anilin ini merupakan suatu amina primer yang terikat dengan suatu benzen, kemudian akan bereaksi dengan asam nitrit membentuk suatu senyawa benzena diazonium atau garam diazonium.
Nah, kita lihat atau kita balik lagi flashback ke reaksi umum tadi, di mana hasil reaksi antara natrium nitrit dengan HCl akan menghasilkan asam nitrit. Asam nitrit ini merupakan suatu prekursor ion nitrosom atau NO+. Nah, nantinya ion nitrosium inilah yang akan bereaksi dengan amina primer, ya. Nah, pada reaksi selanjutnya pada slide ini sebenarnya mekanisme reaksi pembentukan garam diazoniumnya pada dasarnya sama, gitu ya. Pada dasarnya sama, di mana suatu aromatik ya, amin primer yang terikat pada suatu aromatik bereaksi dengan asam natrium nitrit ya, yang kemudian pada suasana asam akan menghasilkan asam nitrit yang kemudian hasil reaksinya adalah pembentukan garam diazonium. Pada prinsipnya mekanisme reaksinya sama. Nah, ini adalah penjelasan tadi ya, di mana reaksi benzen dengan asam nitrat atau sulfat membentuk nitrobenzen, di mana HCl yang ditambahkan itu berfungsi untuk membentuk nitrobenzena gitu. Nah, pada reaksi pembentukan garam diazonium ini memang dia kita lakukan pada suhu rendah, di mana kita juga menambahkan air es pada prosedur kerjanya, di mana penambahan air es ini disertai protonasi yang akan mensubstitusi klorida yang terdapat dalam benzena diazonium. Nah, sebenarnya ini reaksinya masih sama ya, di mana natrium nitrit bereaksi dengan suatu asam HCl akan menghasilkan asam nitrit. Reaksi berlangsung dalam 2 tahap, dapat dilihat pada slide. Nah, balik lagi tadi kenapa kita menggunakan suhu rendah, di mana reaksi yang kita gunakan itu pada suhu 15 derajat Celcius. Karena reaksi ini tidak stabil dalam suhu kamar, karena garam diazonium yang terbentuk mudah sekali terdegradasi membentuk senyawa fenol dan gas nitrogen, sehingga memang garam diazonium yang terbentuk itu tidak stabil gitu. Sehingga memang kita menggunakan suhu 15 derajat pada penetapan kadarnya. Untuk kecepatan reaksi, memang reaksinya berjalan lambat sehingga reaksi dilakukan secara perlahan. Nah, pada penetapan kadar menggunakan metode nitrimetri, kita dapat melakukan penambahan KBr atau NABR yang berfungsi sebagai katalisator. Nah, kita menggunakan indikator pada nitrimetri. Dikenal ada indikator dalam, ada indikator luar. Nah, indikator dalam yang dapat digunakan adalah pasta kanji iodida atau kertas kanji iodida, di mana titik akhir titrasi tercapai apabila pada penggoresan larutan yang dititrasi pada pasta kanji iodida atau kertas kanji iodida akan terbentuk warna biru segera. Sebab warna biru juga terbentuk beberapa saat setelah dibiarkan di udara. Nah, ini adalah mekanisme reaksi yang terjadi. Nah, pada penggunaan indikator dalam nanti kita siapkan pada prosedur kerjanya kita siapkan pasta kanji iodida atau pembuatan pasta kanji iodida atau kertas kanji iodida. Nah, pada saat kita melakukan titik akhir titrasi itu kan tidak ada perubahan warna, sehingga titrasi kita lakukan perlahan. Kemudian kita lakukan penggoresan senyawa yang dititrasi tersebut ya dengan natrium nitrit. Itu digoreskan pada pasta kanji iodida atau kertas kanji iodida. Nah, jika sudah terbentuk warna biru secara segera, maka hentikan titrasi, kemudian baca volume pada buret dan catat rata-rata volume yang digunakan. Oke, kita lanjut pada indikator luar. Indikator luar yang biasa digunakan yaitu campuran tropiolin OO dan metilen bru. Tropiolin OO merupakan indikator asam basa yang berwarna merah dalam suasana asam dan berwarna kuning bila dioksidasi dengan adanya kelebihan asam nitrit. Nah, sedangkan metilen blue atau metilen biru sebagai pengontras warna, sehingga pada titik akhir titrasi akan terjadi perubahan ya dari warna ungu menjadi biru sampai hijau tergantung pada senyawa yang dititrasi. Jadi perubahan warnanya dari ungu menjadi biru sampai hijau. Nah, itu adalah indikator yang digunakan. Nah, ini adalah
contoh penetapan kadar dengan menggunakan metode nitrimetri atau diazotasi. Yaitu penetapan yang pertama ya, senyawa obat yang bisa kita tetapkan kadarnya dengan metode ini diantaranya ada isoniazid, sulfonamid, kloramfenikol, dan parastamol. Nah, untuk lebih mudah memahami, maka kita masuk pada contoh analisis kuantitatif senyawa obat. Nah, pada contoh ini kita akan melihat penetapan kadar kloramfenikol dalam tablet menggunakan metode titrasi nitrimetri. Nah, balik lagi pada prosesnya, maka kita lakukan yang pertama kali karena volumetri titrimetri, maka kita lakukan pembakuan larutan NaNO2. Ditimbang 200 mg asam sulfanilat, dimasukkan ke dalam air Lemaier, larutkan dengan 30 ml Aquades dan 10 tetes NH4OH pekat. Kemudian kita tambahkan 2 ml HCl pekat dan 1 gram KBr ya, di mana HCl tadi merupakan prekursor ion nitrosium yang nantinya akan bereaksi dengan amina primer. Kemudian KBr digunakan sebagai katalis, lalu didinginkan dalam tangas es hingga suhu larutan dititrasi di bawah 15 derajat Celcius. Ya, kita bisa menggunakan es batu. Titrasi larutan dengan menggunakan NaNO2 0,1 N. Nah, sambil dititrasi kita celupkan sewaktu-waktu batang pengaduk kaca ke dalam larutan titran, kemudian kita goreskan pada pasta amilum KI atau kertas amilum KI di atas lempeng tetes. Nah, jika warna biru muncul seketika, maka hentikan titrasi, kemudian baca volume NaNO2 pada buret. Nah, kemudian penetapan kadar kloramfenikol dalam tablet. Metodenya adalah ditimbang seksama 100 mg sampel, dilarutkan dalam 50 ml larutan KBr, kemudian ditambahkan HCl ya dengan perbandingan 1:10, kemudian didinginkan. Didinginkan tadi kita menggunakan tangas es ya. Titrasi perlahan dengan NaNO2 pada suhu di bawah 15 derajat Celcius sehingga terbentuk warna biru pada lempeng atau pada kertas pasta amilum KI yang stabil selama 1 menit dan segera. Jadi sama metodenya tadi, pada saat kita melakukan titrasi, sewaktu-waktu kita celupkan batang pengaduk kaca ke dalam larutan, kemudian kita goreskan pada pasta atau kertas kanji iodida. Jika warna biru terbentuk segera dan stabil dalam 1 menit, maka hentikan titrasi, kemudian baca volume NaNO2 yang tertera pada buret, seperti itu. Nah, ini adalah mekanisme reaksinya. Nah, ini saya mengambil dari jurnal di mana reaksi yang digunakan adalah menggunakan kloramfenikol. Kloramfenikol ini di mana terlebih dahulu garam diazonium ini terbentuk dari kloramfenikol yang tereduksi NADA ya. Di mana garam diazonium merupakan suatu elektrofil yang bereaksi dengan agen pengkopling NADA, yaitu suatu nukleofil. Jadi sebelumnya kloramfenikol ini direduksi sehingga pada reaksi kita lihat di situ kloramfenikol merupakan suatu kloramfenikol yang telah tereduksi NADA. Kemudian hasil akhir dari mekanisme tersebut yaitu pembentukan garam diazonium seperti struktur yang diberi tanda merah atau dilingkari merah. Nah, ini adalah hasil pembakuan larutan NaNO2 dengan larutan baku asam sulfanilat, di mana massa asam sulfanilat digunakan 200 mg, dilakukan 3 kali replikasi titrasi sehingga didapatkan volume rata-rata NaNO2 yaitu 23,9 ml. Nah, dari hasil tersebut maka kita dapat menghitung molaritas dari NaNO2 sesungguhnya hasil titrasi, di mana kita menggunakan rumus sebagai berikut ya. M NaNO2 sama dengan miligram asam sulfanilat dibagi dengan volume NaNO2 dikali BM asam sulfanilat, didapatlah molaritas NaNO2 yang sesungguhnya adalah 0,048 molar. Nah, berikut hasil penetapan kadar kloramfenikol dalam tablet, di mana kita menggunakan massa kloramfenikol 100 mg. Kita lakukan 3 kali replikasi, di mana volume rata-rata NaNO2 yang digunakan adalah 6,17 ml. Nah, cara perhitungan kadarnya adalah persen kadar sama dengan volume titran dikali dengan molar titran dikali dengan MR sampel dibagi dengan massa sampel dikali 100%.
Nah, sekali lagi lihat satuannya ya, lihat satuannya. Pada contoh kita menggunakan satuan volume dalam liter dan satuan bobot dalam gram. Kita masukkan data-data tadi, 6,17 mili sama dengan 0,00617 liter dikali dengan molaritas NaCl2 hasil pembakuan dengan asam sulfanila yaitu 0,048 molar dikali dengan MR sampel atau BE sampel. Tadi di awal kita telah mengetahui bahwa BE sama dengan BM, maka kita masukkan datanya 323,13 gram per mol dibagi dengan bobot sampel 100 mg atau 0,1 gram dikali dengan 100% menghasilkan kadar kloramfenikol dalam tablet adalah 95,69%. Nah, sekali lagi saya ingatkan untuk mahasiswa di rumah mengecek persyaratan kadar tablet kloramfenikol berdasarkan buku standar Farmakope Indonesia. Nah, lihat di situ berapa persyaratan kadar kloramfenikol tablet ya. Kloramfenikol yang terkandung dalam tablet kloramfenikol. Cek kembali kemudian apakah kadar dari contoh perhitungan berikut memenuhi persyaratan atau tidak memenuhi persyaratan. Saya rasa cukup untuk pertemuan hari ini untuk analisis kuantitatif senyawa obat dengan menggunakan metode nitrimetri. Jika ada pertanyaan, kritik, saran, masukan yang membangun silakan tulis pada kolom komentar. Sekian dari saya Dina Yuspitasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.